Mesir adalah lembu muda yang elok, tetapi seekor pikat dari utara mendatangi dia. Juga prajurit-prajurit upahan yang ada padanya adalah seperti anak-anak lembu tambun. Mereka pun berbalik dan melarikan diri bersama-sama. Mereka tidak dapat bertahan, sebab hari bencana mereka menimpa mereka, yakni waktu penghukuman mereka. Suaranya seperti ular yang mendesis apabila mereka berjalan maju dengan bertentara. Mereka mendatangi dia dengan membawa kapak seperti orang-orang penebang pohon. Mereka menebang hutannya. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun itu tidak dapat dimasuki, sebab lebih banyak mereka daripada belalang, tidak terbilang jumlahnya. Putri Mesir menjadi malu, diserahkan ke dalam tangan bangsa dari utara. Tuhan semesta alam, Allah Israel berfirman, "Sesungguhnya aku mendatangkan hukuman atas dewa Amon dari Tebe, atas Fir'aun beserta Mesir, dewa-dewanya dan raja-rajanya, yakni atas Fir'aun beserta orang-orang yang percaya kepadanya. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, yakni ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel dan para pegawainya. Tetapi sesudahnya negeri itu akan didiami seperti dalam zaman purbakala, demikianlah firman Tuhan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan tidak ada yang mengejutkan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kucerai-beraikan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah." Shalom saudara, sering saya bertanya kepada saudara, siapa yang kita andalkan dalam hidup kita? Umat Tuhan zaman itu begitu mengandalkan Mesir, saudara. Karena dianggap bahwa Mesir dapat memberikan perlindungan dan kekuatan. Mereka mengandalkan Mesir sama artinya mengandalkan dewanya orang Mesir. Dan dengan demikian, saudara, menolak Allah yang hidup. Dan bukan kebetulan apabila memang nubuat ini diberikan bagi kepentingan Yehuda. Selama pemerintahan Yoyakim dan Sedekia, ada sekelompok pemuka Yehuda yang kuat mendukung pemberontakan kepada Babel dan bersekutu dengan Mesir. Apakah tindakan ini benar? Mengandalkan orang Mesir? Menaruh sandaran kepada orang Mesir? Yeremia 46 ayat yang ke-15 katakan, "Mengapa Apis, dewamu yang kuat itu, telah melarikan diri? Karena Tuhan telah mengalahkan dia." Saudara, Apis adalah lambang kekuatan daripada orang Mesir yang gagal. Dan tentara bayaran Mesir yang kekuatannya sangat dibanggakan, nyatanya juga tercerai-berai. Kesuburan tanah Mesir lenyap. Nama Firaun hanya akan menjadi cemoohan karena ketidakberdayaannya. Dewa utama Mesir, Amon, tidak mampu melindungi mereka. Akhirnya Mesir dan setiap orang yang percaya kepada Amon harus menyerah kepada Babel dan pergi ke pembuangan. Saudara, Mesir bukan tempat perlindungan. Semua itu terjadi karena Allah yang mengalahkan Mesir. Babel hanyalah alat utama Allah yang dipakai untuk menggenapi rencana penghukumannya atas bangsa-bangsa, termasuk Mesir. Karena kesombongan dan nafsunya untuk terus berekspansi. Saudara, nubuat ini berusaha memimpin Yehuda atau umat ke arah dan prioritas yang benar.
yaitu keselamatannya sebagai sebuah bangsa, bukannya sebuah gengsi ataupun kemerdekaan sebuah bangsa. Namun keselamatan itu seharusnya menjadi prioritas mereka. Dan keselamatan itu berada di dalam Allah. Sebab Allah lah yang berdaulat atas dunia ini. Rencana Firaun untuk menaklukkan dunia ditaklukkan oleh rencana Allah. Saudaraku, nubuat ini merupakan peringatan keras bagi umat Tuhan di dalam menentukan arah dan prioritas dalam kehidupan. Ketika kesulitan ataupun masalah menghadang, jangan sekali-kali menjadikan kehebatan manusia seperti uang, koneksi, dan kekuasaannya sebagai parameter dalam menentukan tindakan. Seperti yang dilakukan oleh umat Tuhan zaman itu. Mereka mengandalkan Mesir. Mereka melihat kekuatan Mesir. Mereka melihat hebatnya Mesir. Namun pada akhirnya di hadapan Allah tidak ada artinya. Karena Allah yang jauh lebih berkuasa. Sebaliknya saudara, biarlah kita meminta kepada Allah menyatakan rencananya di balik setiap kesulitan, persoalan, dan permasalahan. Dan kemudian kita bertindak sejalan dengan rencananya. Walaupun itu mungkin suatu tindakan yang bagi banyak orang, itu mungkin tindakan yang bodoh. Atau mungkin juga membuat kita lebih menderita, bahkan merugi. Namun jangan khawatir. Sebab ujung dari jalan yang kita tempuh ketika berjalan dengan Allah adalah keselamatan dari Allah. Yakin saudara, terus berjalan bersama dengan Allah, apapun yang saudara hadapi. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, firman-Mu hari ini kembali mengingatkan kepada kami bahwa keselamatan itu hanya dari Allah. Karena itu tolonglah kami Bapa supaya kami tidak mengandalkan kekuatan manusia. Baik itu diri kami, baik itu koneksi, baik itu relasi, baik itu apapun juga. Tetapi biarlah kami sungguh-sungguh hanya mengandalkan Engkau saja. Segala rencana kami, segala jalan kami, segala usaha kami, biarlah sejalan dan selaras dengan kebenaran Tuhan. Maka sekalipun tidak mudah, sekalipun sulit, kami percaya dan kami yakini, ujungnya pasti adalah keselamatan, karena ujungnya adalah Allah. Mengingat juga bersyukur apabila tepat hari ini, Bobo Bang Jailan atau Bobo Bang Naomi, tepat berusia 92 tahun. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan sampai saat ini. Karena itu hamba-Mu terus berdoa Bapa, di tengah-tengah segala kekurangan, di tengah-tengah segala persoalan, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Bobo, sehingga tetap mampu dapat mendengar, mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan imannya pun juga boleh tetap nyata di masa tuanya ini. Demikian juga untuk seluruh anak-anak, seluruh cucu, seluruh menantu, biar juga mempelajari dan belajar dari ketaatan dan kesetiaan Bobo kepada Tuhan dan kepada gerejanya. Demikian juga hamba-Mu berdoa Bapa hari ini, panitia camp, remaja pemuda Sinode GKT, mengadakan pertemuan di Surabaya. Kiranya Tuhan menolong baik itu panitia dari GKT Semarang, maupun juga DKRP, hamba-Mu juga yang akan hadir di dalam rapat secara onsite ini. Sehingga kami masing-masing boleh mendukung, masing-masing boleh saling menguatkan, sehingga acara retreat kepemimpinan nanti dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun Bobo Naomi. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan dan penyertaan. Tuhan memberkati.